Engkau selalu memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Engkau selalu menata hidup kami. Engkau selalu merancangkan yang indah dalam kehidupan kami. Dalam ketidakmampuan kami, dalam melewati kehidupan kami yang penuh dengan onak dan duri, Engkau tidak pernah tinggalkan kami sedetik pun, Tuhan. Engkau selalu menyertai kami, sehingga pada akhirnya kami bisa memahami, mengerti betapa baiknya Engkau, Tuhan. Betapa kasih-Mu sempurna kepada kami. Engkau tidak pernah, Tuhan, meninggalkan kami sendirian. Engkau selalu ada ketika kami membutuhkan-Mu. Terima kasih, Tuhan. Kami mau belajar firman-Mu, Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa di dalam Engkau, bisa mengerti apa yang Kau mau untuk kami kerjakan. Engkau berikan kepada kami pikiran yang cerdas supaya kami dapat menangkap setiap pesan Tuhan pada pagi hari ini. Berikan hati kami yang lembut supaya ketika kami ditegur, kami rela dan kami siap untuk ditegur oleh Tuhan. Berikan kepada kami, ya Tuhan, kehendak yang sesuai dengan kehendak Engkau, ya Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kuasai ruangan ini, kuasai seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir. Tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu dari surga, supaya tidak ada celah bagi iblis untuk mengambil setiap benih firman Tuhan yang akan ditabur pada pagi hari ini. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Dengan kuasa Allah yang maha tinggi, urapilah Tuhan, supaya perkataannya tidak hambar tetapi penuh kuasa yang sanggup untuk mengubah setiap hati menjadi hatinya Kristus, ya Tuhan. Di dalam satu nama Yesus Allah kami yang ajaib, kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom semuanya. Apa kabar Bapak Ibu? Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan di kitab Roma pada pagi hari ini, Bapak Ibu. Roma pasal 12 ayat 9 sampai ayat 12 saja. Nanti berikutnya akan menjadi khotbah seri. Kalau dibahas hari ini terlalu panjang, ya. Kita bahas sampai ayat 12 saja. Kita akan membaca bersama-sama. Tes. Mungkin agak keras supaya saya tidak boyong ngomong. Tes 1 2 tes. Tes 1 2 tes. Ya, sudah cukup, terima kasih. Mari kita akan membuka Roma pasal 12 ayatnya 9 sampai 12. Kita akan membaca bersama-sama setelah hitungan ketiga. Mulai dari judul perikop itu, ya. 1 2 3. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinan dan kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sampai di situ, ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hidup di dalam kasih, ya. Jadi judulnya sana nasihat untuk hidup dalam kasih. Hidup di dalam kasih itu sudah menjadi ciri sebagai anak Tuhan, ya. Artinya kalau anak Tuhan itu, kalau kita mengaku menjadi anak Tuhan, miliknya Yesus Kristus, kalau kita hidup di luar kasih, itu bukan anak Tuhan, ya. Tidak sedikit, apakah ada Bu Misi orang yang
KTP-nya Kristen tapi hidupnya ada di dalam kasih? Ya ada. Ya, makanya pagi ini ya, ada nasihat yang menasihatkan kita supaya kita hidup di dalam kasih. Karena apa? Karena kita ini anak Tuhan. Amin. Ya, karena kita ini miliknya Kristus. Karena Kristus itu kasih, maka kita harus hidup di dalam kasih. Ya, Bapak kita ini kasih. Ya, dikatakan Allah adalah kasih. Ya, bahkan kasih itu ada dalam kekekalan. Semua yang ada di dunia ini akan berakhir, Bapak Ibu. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berakhir, pengetahuan yang semakin maju dan berkembang akan berakhir. Semuanya akan berakhir. Hanya satu yang tidak berakhir, yaitu kasih. Ya, kasih itu kekal, kasih itu tidak akan pernah berakhir. Mengapa? Karena Allah itu kasih. Ya, oleh sebab itu anak Tuhan yang percaya kepada Yesus harus hidup di dalam kasih. Ya, karena kalau kita tidak hidup di dalam kasih, kita tidak akan tinggal di dalam kekekalan. Karena Yesus itu kasih, kasih itu ada dalam kekekalan. Di luar kasih kita tidak ada di dalam kekekalan, berarti kita ada dalam neraka, betul? Ya, logikanya kan gitu. Allah itu kasih. Ya, makanya kalau kita baca di dalam Perjanjian Lama sampai Baru, ya, itu inti daripada hukum Taurat itu kasih. Ya, makanya dirangkum dalam satu hukum namanya kasih. Ya, mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama. Salib itu ada yang ke atas, ada yang ke samping. Ke atas itu mengasihi Allah kita yang telah menebus dosa kita. Ke samping itu mengasihi sesama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi patokannya untuk mengasihi sesama itu patokannya mengasihi diri sendiri. Saya mau tanya, siapa yang nggak sayang dengan dirinya sendiri? Ada di sini? Ya kecuali orangnya mungkin sakit jiwa gitu ya, badannya dibentur-benturkan mungkin seperti itu ya. Tapi selama kita ini sehat jiwanya, kita tidak akan pernah menyakiti diri kita sendiri, betul? Ya, mandi. Kalau mandi itu minimal 2 kali sehari, pagi dan sore. Makan 3 kali makan nasi, ya, atau belum lagi kue dan sebagainya. Ya, berpakaian yang sebagus mungkin kan gitu ya. Ya, apalagi zamannya sudah maju. Ya, anak-anak muda setiap bulan itu beli baju yang sesuai dengan mode yang ada. Kenapa? Karena sayang dengan dirinya seperti itu, dirawat sedemikian rupa. Ya. Kemudian kasih yang dimaksud oleh Tuhan, hidup di dalam kasih menurut firman Tuhan ini bukan hanya kasih di bibir gitu loh Bapak Ibu. Orang Jawa jangan mau ngelamis itu, kan ada lagu itu. Apa itu lagu Jawa itu? Ojo mong gampang dadi wong lamis. Selanjutnya saya enggak hafal tuh. Artinya jangan hanya lamis di bibir gitu ya, manis di bibir saja itu. Wah, saya mengasihimu Mbak, saya mengasihimu Mas gitu ya. Ya. Maka ditekankan di sana, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Tahu ya Bapak Ibu ya? Pura-pura mengasihi tetapi tidak mengasihi. Ya. Artinya Tuhan mau kita hidup di dalam kasih yang tulus gitu loh. Kasih yang sungguh-sungguh, kasih yang ikhlas gitu ya. Ya, bukan kasih yang pamrih. Ya, bukan pura-pura mengasihi. Ya, etok-etok katanya orang Jawa itu. Etok-etok mengasihi tetapi tidak mengasihi. Ya. Dan Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kita, kasihnya tidak pura-pura, Bapak Ibu. Ya. Kasihnya itu diwujud nyatakan dengan pengorbanannya di kayu salib. Ya. Mengambil alih seluruh hukuman dosa yang harusnya saya dan saudara dihukum. Tetapi Tuhan ambil alih seluruh hukuman dosa itu dengan jalan dia rela mati disalib, tetapi pada hari yang ketika dia bangkit untuk menyatakan kepada dunia bahwa dia Allah yang hidup. Amin. Kira-kira ada nggak orang yang rela mati untuk orang yang berdosa, yang salah? Nggak ada. Misalnya ada orang yang dihukum, ini apa namanya, penjahat kelas kaliber gitu ya. Yuh kasihan dia kalau dihukum mati, dihukum pancung ya, misalnya gitu. Kalau di Arab itu hukum pancung. Wis saya mau datang kepada hakim, Pak Hakim tolong ini jangan dihukum pancung, kasihan dia. Saya saja yang dihukum pancung.
Kira-kira ada enggak? Enggak ada, Pak. Sepanjang sejarah itu tidak ada orang yang rela menderita, orang rela mengambil alih hukuman orang lain, ya toh, apalagi orang berdosa, enggak ada kecuali Yesus. Karena Dia mengasihi manusia itu seperti biji matanya sendiri. Ya. Jadi saya dan saudara ini berharga di mata Tuhan, amin. Bilang sama tetangganya, engkau berharga di mata Tuhan loh. Bilang, ya. Makanya jangan sakiti tubuh kita ya. Kita ini berharga loh. Jelek-jelek gini kita ini kekasihnya Tuhan loh, betul? Ya, kita ini ahli warisnya kerajaan surga loh. Ya, kalah dengan orang yang punya uang triliunan, betul nggak? Punya uang triliunan itu, ya, tapi nggak kenal Tuhan, ya sama aja rugi, betul nggak? Karena dia nggak akan menikmati tempat yang maha mewah di kerajaan surga. Coba bayangkan kita nanti itu loh, lantainya bukan dari keramik atau dari granit. Sekarang itu lagi musim orang lantainya granit gitu ya, mahal memang gitu ya. Nah itu Pak Misael beli granit untuk lantai rumahnya yang dibilang bangun tapi belum dipasang ya. Ya sampai sekarang rumahnya belum selesai. Ya nggak tahu kapan selesainya ya. Katanya Pak Misael uangnya harus menipis, nggak selesai rumah ya. Ya udah lama dijalani aja, disyukuri saya bilang gitu ya. Ya. Granit itu untuk ukuran hari ini bagus gitu ya. Tetapi di surga itu nggak pakai granit, pakai apa lantainya? Emas. Bayangkan ini hari ini emas itu naik oleh karena perang antara Rusia dan Ukraina, itu emas itu bisa naik gitu ya. Nah Mbak ini kerjanya Mbak Ina ini kerjanya apa namanya, jual beli emas gitu ya. Terus dia cerita, loh apa dampaknya perang itu berdampak gitu mantuk nih. Emas itu lagi naik gitu. Nih, ini gak pinter-pinter trader iso blong gitu ya. Kapan hari itu blong gitu ya. Sehingga nasabahnya ditelepon, ayo Pak, gendang di top up Pak. Ya berapa top upnya? 500, tapi saya tak kira 500.000 gitu. 500 juta loh Pak. Setengah M. Ya ampun, udah bilang gitu. Supaya uangnya kembali yang sudah loss itu loh. Seperti itu. Karena pengaruh perang antara Rusia dan Ukraina gitu ya. Apa namanya? Saya tidak paham itu. Yang harusnya itu di atas mah semua pilih apa? Yang harusnya di atas tiba-tiba di bawah. Nah terus gimana? Yo habis uang itu. Apa? Lo uang habis semua. Iya loss itu semua. Dan gimana balik di top up itu diisi uang lagi gitu, ya, supaya kembali uang itu normal kembali seperti itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya, rumah yang disediakan oleh Bapa di surga itu bukan rumah RSS Bapak Ibu, tapi rumah yang maha mewah dengan lantai dari emas. Bapak bayangkan, temboknya bukan dari batako, bukan dari bata biasa, tapi dari permata yang luar biasa dahsyat, asli, bukan imitasi seperti itu. Buah yang ada di sekitar kawasan surga itu setiap hari berbuah dan Bapak Ibu bisa makan sepuasnya tanpa dilarang. Ya. Hidup tidak ada tangisan. Tidak ada yang susah, tidak ada yang mengeluh apa yang dimakan hari ini, tidak bingung cari minyak. Ya, karena apa? Karena malaikat surga itu akan melayani saya dan saudara. Bayangkan ini, kita ini di sana jadi bos, Bapak. Di surga kita jadi bos karena status kita anak raja di atas segala raja. Amin. Yesus akan menjadi raja di atas segala raja, di mana saya dan saudara dan semua orang yang masuk surga itu akan dilayani oleh malaikat yang melayani kita. Coba bayangkan. Loh ini sudah dijelaskan loh di Alkitab. Bapak bisa baca di dalam kitab Wahyu itu. Ya.
Gitu saja tidak sedikit orang yang meninggalkan Tuhan oleh karena jabatan, oleh karena pernikahan. Ya. Nah ini puji Tuhan Mas Rosi mau menerima Tuhan Yesus. Ya. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan tinggalkan ya Mas ya. Sampai kapanpun, sekalipun mengikut Tuhan bukan berarti jalan tol tidak ada tantangan. Ya. Tuhan akan memberikan ujian-ujian kepadamu untuk menguji sejauh mana engkau cinta kepada Tuhan Yesus. Mungkin tantangan dari keluarga, dari teman, dari pekerjaan nanti kalau kerja, dari kampus mungkin. Ya. Tapi percayalah Tuhan tidak akan meninggalkan kita, itu janji Tuhan, amin. Ya. Ketika engkau dicobai, aku akan memberikan jalan keluar yang terbaik, kan gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini pendahuluan Bapak Ibu, saya mengingatkan bahwa Yesus itu the best, amin. Yesus itu yang terbaik buat hidup kita. Ya, kalau saya tidak ikut Tuhan, saya tidak tahu. Ya, hidup saya bagaimana saya tidak tahu. Saya ini orang desa, Bapak. Ya, orang desa waktu itu jauh dari kota. Sekarang itu desa saya sudah kayak kota, banyak perumahan di tempat saya. Ya, rumahnya bagus-bagus di sana, tidak ada rumah jelek gitu, kayak perumahan gitu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ke daerah Desa Panelado, ya, yang mungkin 20 tahun yang lalu Bapak Pak Sugeng datang ke sana, sekarang udah berubah Pak Sugeng. Ya. Sekarang itu rumah-rumah sudah ada pagar-pagar yang bagus-bagus itu loh. Wah, di desa sekarang rumahnya dipagar semuanya, seperti itu. Ya, seperti itu. Ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena Tuhan saya bisa berdiri di tempat ini. Ya. Kalau bukan karena Tuhan, tidak mungkin saya berdiri di tempat ini, melayani Bapak Ibu. Ya, ada banyak karya Tuhan yang boleh saya rasakan, saya nikmati dalam kehidupan itu, dan indah ikut Tuhan itu. Sekalipun, ya, ikut Tuhan itu kadang-kadang ada di lembah yang curam, ya, di gunung yang tinggi, ya, jalan yang liku-liku, ya. Tetapi endingnya itu indah. Makanya Tuhan katakan segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Ya, katakan sama tetangganya, ingat loh, segala sesuatu indah pada waktunya. Hari ini kau menghadapi masalah, jalani. Karena di endingnya nanti indah bersama Tuhan. Amin. Katakan sama Tuhan, gak apa-apa Tuhan, hari ini aku diuji seperti ini karena Engkau selalu merencanakan yang indah buat hidup saya. Itu yang harus kita katakan. Jangan katakan, aduh Tuhan, capek aku Tuhan, terus ada masalah, capek aku Tuhan. Jangan, capek sungguhan nanti. Bilang, katakan Tuhan, terima kasih untuk ujian yang Kau berikan, karena Engkau punya rencana yang terindah, terbaik untuk hidup saya, untuk keluarga saya. Itu harus dikatakan. Kita harus mengatakan yang positif, tidak boleh negatif. Karena apa? Apa yang kita katakan itu sebuah doa, Bapak Ibu. Kemarin Pak Misael menyampaikan bahwa perkataan kita ini sebuah doa. Ya. Saya lek marah sama anak saya itu gini, tobat tondo, bertobat. Tuhan ini gendang datang terus tidak bertobat, masuk neraka tondo, tobat tondo, tobat tole gitu. Saya dulu lek ngasih tahu apa Ina dan Abed masa-masa sekolah itu masa-masa double ke anak gitu ya. Tapi sudah kuliah ini sudah umurnya sudah semakin dewasa, sudah ngerti, sudah apa ya? Tidak perlu saya menasihati gitu ya. Udah ngerti sendiri gitu ya. Ya. Jadi anak saya Abed itu kalau pulang, kalau ada korahan di belakang itu banyak, ya. Kalau dulu kan saya perintah, gendang habis makan koran-koran, saya bilang gitu kan, ya. Mungkin saya ibu yang cerewet atau gimana gitu ya, supaya rapi gitu ya. Tapi sekarang tuh saya lihat perubahan ini luar biasa gitu. Habis makan itu piring saya, piringnya papanya itu diambil gitu. Saya diam aja, kok gitu. Terus habis itu dikorai semuanya itu. Bocah ini wis ngerti, wis paham, wis dewasa gitu loh. Saya tidak perlu lagi perintah, ya. Terus bangun tidur ya saya berantakan gitu ya, yo dirapikan gitu ya, ditoto dewe gitu, dirapikan gitu ya. Kemudian
baju yang habis dipakai itu dia cuci sikit-sikit gitu, terus jemur sendiri gitu. Kemudian jemuran saya di lapak itu pulang saya jemuran wis diangkati. Sopo ngangkati bed, ya aku toh mah mau arep udan tak angkati gitu. Ini sudah mulai bertumbuh gitu loh. Ya, mulai dewasa, mengerti tanggung jawabnya seperti itu. Ya. Dan pagi ini kita akan belajar piye kita ini hidup di dalam kasih yang diinginkan oleh Tuhan itu yang gimana hidup dalam kasih itu. Mari kita akan lihat di ayat mulai ayat yang 10. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Jadi hidup di dalam kasih itu ya, itu harus saling mendahului dalam memberi hormat. Ya. Jadi prinsipnya gini, bukan saya tetapi orang lain yang menjadi prioritas gitu. Ya. Jadi bukan saya, kamu yang harus menghormati saya karena kamu lebih muda. Ya. Tetapi yang ada di dalam hati kita, orang yang hidup di dalam kasih itu, dia berlomba untuk lebih dulu memberi hormat kepada orang lain daripada dirinya, ya, menuntut dirinya dihormati oleh orang lain. Ini hidup dalam kasih. Ini tidak mudah. Bagi yang sepuh-sepuh tidak mudah. Harus menyalipkan daging. Ya. Jadi bagaimana cara memberi hormat lebih dulu itu? Kalau kita menghormati orang lain, ketika kita lewat saja, hal yang praktis saja, kita menyapa itu menghormati orang lain loh Bapak Ibu, betul? Ketika kita lewat di jalan, ada orang mungkin duduk di situ, kita bilang, permisi Pak, selamat pagi. Kira-kira orang yang kita sapa itu senang enggak? Senang. Terkesan enggak di hatinya? Terkesan loh Bapak Ibu. Tetangga saya ini loh sering komentar kepada saya, wong gereja iki apik-apik yo Bu Misi, mesti kula niki disopoi. Saya bilang puji Tuhan, berarti saya mengajarkan mesti diterapkan oleh jemaat. Itu namanya mendahului memberi hormat kepada orang lain. Tujuannya apa? Supaya kebaikan hati kita, ya, karya Tuhan yang sudah ada di dalam hidup kita dilihat oleh semua orang dan orang mengagumi Yesus Kristus yang kita sembah. Amin. Coba kalau Bapak Ibu pulang gereja, wajahnya menutut, ada orang di situ tidak disopong, kira-kira gimana? Tetangga kita kira-kira gimana? Wong bar sembahyang kok wajahnya koyok ngates kali. Tapi coba Bapak Ibu wajahnya senyum, ramah gitu, monggo Bu, monggo Pak. Kesannya itu beda Bapak. Kesannya itu apa? Orang Kristen itu baik. Berarti Allah yang disembahnya itu baik. Jangan nunggu disapa orang baru kita, enggak. Tapi anak Tuhan harus ramah, enggak boleh tumpah. Dimanapun kita berada. Jangan hanya di lingkup gereja ini kita ramah, selamat pagi Bu, selamat pagi Pak. Tapi di luar sana yo wis mlaku wis. Tidak peduli orang lain, tidak Bapak Ibu. Justru ketika kita di tengah-tengah masyarakat, ya, terang kita itu harus dilihat oleh semua orang. Kebaikan kita harus dilihat oleh semua orang, supaya Yesus yang kita sembah dikenal oleh banyak orang. Bahwa Yesus itu mengajarkan kebaikan, Yesus itu mengajarkan kasih. Bukan saya berbuat baik, ben orang baik dengan saya, bukan Bapak Ibu. Motivasinya kita melakukan kebaikan supaya Yesus yang mengajarkan kebaikan itu dilihat di dalam hidup saya. Amin. Itu motivasinya.
Sehingga ada orang yang percaya Tuhan Yesus karena melihat apa? Melihat orang lain selalu melakukan kebaikan. Ya. Makanya kalau ada orang Kristen itu jahat, orang akan bilang gini, wong Kristen kok jahat? Biasanya wong Kristen itu penuh kasih. Heran malah. Nah, ada orang Kristen jahat itu malah heran. Ya, kok wong Kristen jahat? Kok wong Kristen judes? Ya. Kok wong Kristen suka menipu gitu. Ya, padahal wong Kristen awean, berarti Kristen gandungan kan gitu orang. Ya. Itu yang pertama, Pak. Jadi hidup di dalam kasih, orang yang hidup di dalam kasih, hidupnya itu diwarnai untuk mendahului, memberi hormat kepada orang lain. Entah itu orang yang kita hargai, hormati itu usianya di bawah kita, itu tidak masalah. Karena orang yang hidup di dalam kasih itu orang yang rendah hati. Ya. Tidak pasang, apa ya namanya? Pasang gaya supaya orang menghormati. Ya, amin. Ya, gak usah pasang gengsi. Ya, ngapa? Wong aku wong tua kok. Ya dhek sing dhisik enggak. Orang yang penuh kasih itu orang yang rendah hati. Dia tidak mempertahankan apa gengsi dong. Aku orang tua kok arep nyopo dhisik. Enggak. Orang yang dipenuhi dengan kasih, dia akan rendah hati. Saya mau tanya, kalau ada orang tua yang rendah hati, ya, kita menghargai atau enggak? Sangat menghargai. Tapi kalau ada orang tua yang sombong gimana? Ya, males ya menghargai kan gitu. Orang yang rendah hati itu dihargai oleh Allah dan manusia. Ya. Orang yang tinggi hati dibenci oleh Allah dan dibenci manusia. Nah, Bapak Ibu ingin dikasih apa dibenci? Rendah hati, penuh kasih. Amin. Dipraktekkan loh nanti di rumah ya. Ya, pasti gitu tuh diuji loh sama Tuhan. Pulang dari gereja ada ujian, harus peka. Waduh, aku langsung diuji. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang hidup di dalam kasih, ayat 11. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Orang yang hidup di dalam kasih itu orangnya rajin melayani Tuhan. Ya. Orang yang hidup di luar kasihnya Tuhan, ya, walaupun KTP-nya Kristen, yo rasa-rasa kalau melayani Tuhan, ya. Kemudian alasannya reno. Tapi orang yang hidup di dalam kasihnya Kristus, ya, cinta dengan Kristus, ya, rohnya menyala-nyala melayani Tuhan. Itu. Tidak ada yang bisa bendung gitu. Ya, hujan deras bukan masalah, rumah jauh bukan masalah, ya, situasi kondisi yang tidak baik tidak masalah, tetap punya semangat di dalam melayani Tuhan. Melayani Tuhan tidak hanya khotbah seperti ini, Bapak Bu, tidak hanya jadi WL, jadi tim musik, bukan, ya. Ketika kita dalam keluarga, ya toh, mendoakan anggota keluarga ini melayani, ya, membantu kerepotan dalam keluarga, kerja praktis misalnya, nyapu, ngepel, kora-kora, masak, nyuci, setrika dan sebagainya, ini melayani, ya. Ada tetangga yang membutuhkan bantuan, kita nggak perlu diminta, kita menawarkan diri, tak bantu ya. Ini melayani, Bapak Ibu. Orang yang hidup dalam kasih semangat untuk melayani sesamanya, semangat untuk melayani Tuhan. Ya. Tapi yang orang yang nggak hidup di dalam kasih, ya isoya kok ngersolo, gerutu, ngomel, tidak bisa bersyukur.
Nah, pagi ini yang di rumah berangkatnya gereja ngomel hari ini bertobat. Mudah-mudahan tidak ada ngomel gerutu perkara apa? Mungkin bajunya belum disetrika, sepatunya belum siap. Lah, ini tantangan. Ya, tantangan. Kita mau berangkat menyembah Tuhan ini dengan omelan atau dengan rasa syukur, dengan sukacita. Ya. Orang yang hidup di dalam kasih tidak mampu menggerutu, tidak mampu ngomel, tidak mampu ngersolo, hanya bisa mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Sekalipun Tuhan izinkan berbagai bertubi-tubi dengan persoalan-persoalan hidup, tapi orang yang hidup di dalam kasih dia tidak mampu untuk ngomel karena dia tahu rancangan Tuhan selalu indah. Makanya orang Kristen itu pandangnya harus positif. Tuhan kan katakan, kita ini kan diupamakan seperti pelari, Bapak Ibu. Perlombaan iman itu seperti pelari gitu. Nah, Tuhan ngasih nasihat, kalau kamu ingin jadi pemenang sampai garis akhir, matamu harus tertuju ke depan kepada Yesus supaya kamu bisa sampai ke garis finish. Pertandingan itu bisa kau menangkan dan kau memperoleh mahkota kerajaan surga. Gak boleh tolak kiri tolak kanan, diselip sama koncone kan gitu ya. Ya kemarin Bapak Ibu lihat enggak apa di Mandalika itu motor GP itu ya. Gak ada loh yang noleh kiri kanan itu. Wah pokoknya ya sudah kencang noleh di depan toh, konsentrasi kan gitu ya. Ya noleh sedikit, wah ya disalip ya kan gitu. Ya, seperti itu. Nah, kita ini bukan perlombaan MotoGP, lari Bapak Ibu. Ya, kita jangan noleh ke kiri ke kanan, karena di kiri kanan itu banyak tantangan. Ya, banyak cobaan, kita bisa jatuh gitu ya. Tapi menghadap Yesus Kristus yang memberikan pengharapan nyata kepada kita. Nah, nanti harapan kita akan diwujud nyatakan, Dia yang sanggup merealisasikan harapan cita-cita kita, pergumulan kita, doa kita, ya, karena Dia senang memberkati anak-anaknya. Amin. Loh Tuhan Yesus itu senang loh Bapak Ibu memberkati Bapak Ibu kan apa? Engkau biji mata Tuhan. Amin. Loh kita orang tua saja loh, orang tua yang jelek seperti ini, itu senang memberkati anak-anaknya, ya. Gak mungkin lah orang tua akan memberikan yang terjelek sama anak-anaknya, walaupun anaknya dablek, betul gak? Selalu memberikan yang terbaik seperti itu. Ya. Saya ngebel Mbak Ina gitu ya, saya pikiran gitu, kok gak minta uang kepada saya untuk bayar kuliah gitu ya. Karena saya prinsip gini loh, walaupun Mbak Ina sudah kerja punya gaji, saya sebagai orang tua punya tanggung jawab untuk muliahkan gitu. Takbir sama saya, Dok, lagi bayar apa kuliah, lalu Mbak Ina gak minta uang sama Mama, wis tak siap no uangnya, saya bilang gitu. Sudah tak bayar kok Mah. Walah ya wis puji Tuhan, gak apa-apa Mbak Ina bayar. Jadi saya kan tanya gitu, lo gak apa-apa Mbak Ina kan punya uang, jadi Mbak Ina sudah bayar, ya wis puji Tuhan. Jadi clear gitu ya. Jangan sampai di belakang itu kemudian gini, wah biar aku kuliah aku bayar dewe. Nah kan gak ikhlas gitu ya. Saya nggak mau dalam keluarga itu harus ikhlas, harus fair gitu. Itu saya, ya. Nggak apa-apa Ma, Mbak Ina kan sudah kerja, jadi sudah saya bayar uang kuliahnya. Udah itu, ya sudah saya bilang gitu, ya. Seperti Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Allah kita lebih daripada orang tua di dunia, sayangnya itu. Ini yang harus kita pahami supaya kita tidak mudah bersungut-sungut, tidak mudah khawatir, tidak mudah ngersolo. Kita harus paham bahwa kita punya Allah yang mengasihinya itu kasih sempurna, sayangnya itu melebihi sayang orang tua di dunia. Amin. Nek gak percaya pesem Tuhan, karena saya sudah mengalami Bapak Ibu, mengalami apa yang dinamakan berkat yang luar biasa yang dari Tuhan, yang tidak pernah saya pikirkan. Itulah yang Tuhan sediakan buat kami. Perjalanan hidup saya ini kalau ditulis dalam biografi itu saya tidak tahu ini. Ya,
penuh dengan lika-liku, penuh dengan onak dan duri, ya. Tetapi indah Bapak Ibu. Ya. Tepat pada waktunya Tuhan selalu menolong. Dan Dia tidak pernah terlambat menolong saya secara pribadi, menolong keluarga kami. Ya. Dan itu membuat saya menjadi kuat di dalam Tuhan, dan saya tidak perlu khawatir menjalani hidup ini sesulit apapun. Ya. Karena Dia yang menjadi Tuhan saya itu Tuhan yang sayang dengan saya. Itu harus ada di komitmen hidup kita. Harus itu. Ya, ketika kita mulai rohani kita mulai turun, ya, mulai bangkitkan dengan berkata, Tuhan Engkau baik, Engkau tidak pernah mengecewakan saya, Engkau selalu menolong saya. Lihat ke belakang bagaimana ketika Tuhan menolong kita, itu yang akan menguatkan kita Bapak Ibu. Ya. Jadi orang yang hidup di dalam kasih, orang yang rajin melayani Tuhan. Apakah Bapak Ibu rajin melayani Tuhan? Sek tabung kok ae melayani Tuhan. Setiap orang dikasih talenta ya, minimal 1. Dan Tuhan minta pertanggungjawaban saudara, karena saudara dititipi talenta oleh Tuhan. Talenta itu kemampuan kita untuk mengerjakan firman Tuhan. Ya. Apa yang bisa kita lakukan? Kalau kita bisanya berdoa, berdoalah. Khusus aku punya punya kemampuan untuk berdoa berjam-jam. Doakan pekerjaan Tuhan. Doakan kami sebagai hamba Tuhan di garis depan ini, supaya Tuhan memakai kami untuk menjangkau banyak jiwa. Doakan supaya gereja ini banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa diselamatkan. Doakan teman-teman gereja, doakan kota, bangsa dan negara. Kalau Bapak Ibu diberi karunia untuk melayani sesama, ya, ada temannya tidak ke gereja, di WA, Bu nyapa tadi kok gak gereja? Loh, kita masuk pelayanan loh, diperhitungkan loh sama Tuhan kalau kita tulus. Oh saya untuk mumet Bu, ya wes Bu, ayo doa Bu, doa di telepon ya. Misalnya kita tidak bisa kunjungan ke rumahnya, ini pelayanan loh Bapak Ibu. Ya. Terus ada tetangganya, ya, nangis, nyapa kok nangis itu. Ternyata bertengkar kalau suaminya, misalnya gitu. Apa tugas kita? Kita menghibur, sabar ya Bu. Purun boten jenengan kula dongakne kersane keluarga jenengan tentram, misalnya seperti itu. Orang yang seperti ini kan butuh. Loh Bapak Ibu, ini pelayanan juga, ya, ya. Ketika ada orang yang membutuhkan kita, ya, kita siap untuk membantunya sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Ini melayani Bapak Ibu, ya. Karena kita ini dipanggil oleh Tuhan, ya, bukan diam saja Bapak Ibu. Tetapi Tuhan suruh kita untuk pergi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, ya. Tuhan mau kita ini pergi untuk menjadi berkat bagi orang lain. Itulah kasih Bapak Ibu. Rajin melayani, ya. Rajin melayani, ya. Dari keluarga dulu, tetangga kita, teman kita di kerjaan, ya. Teman kita di sekolah, di kampus, ya. Banyak sebenarnya, ya. Ketika kita hidup dalam kasih, itu bukan beban Bapak Ibu melayani itu, tetapi itu sebuah apa? Sukacita kita, ya. Ketika kita melayani karena kita hidup dalam kasih, itu bukan beban. Lek beban itu gini loh, yuh aku terus saya sing WL, yuh aku terus saya sing main musik, yuh aku terus saya sing singer. Nah ini beban, ya. Yuh aku terus saya sing disuruh-suruh karo ibu, beban. Tetapi ketika kita orang hidup di dalam kasih, melakukannya itu dengan apa? Rela, dengan sukacita, senang gitu loh. Sehingga gak ada rasa lelah dan capek, ya. Bapak Ibu, ketika
saya percaya kepada Tuhan Yesus, rumah saya di desa. Waktu itu jalannya masih makadam, belum ada listrik, jembatannya masih dari bambu. Jadi kalau kita berjalan, itu bambunya goyang, kriak. Terus kiri kanan itu bambu, jadi ini jadi satu ini. Bayangkan itu, kalau malam itu gelap banget. Ya, kebaktian kaum muda itu dimulai jam 7, jam 9 baru pulang. Ya, tidak ada antar jemput. Saya harus jalan kaki dari gereja ke rumah karena jalannya naik. Rumah saya kan di gunung, jalannya naik. Itu perjalanan bisa 1 jam gitu, pelan-pelan gitu, karena jalannya kan gelap, terus pelan-pelan. Yoga kepikiran bawa senter, memang nggak punya senter aja nggak punya, saking nggak punyanya itu. Terus kemudian ya udah jalan aja seperti itu. Ya. Kemudian kalau di jembatan tuh kan gelap gitu. Kemudian kalau ada angin itu bunyi kriek gitu. Terus apa, saya sendirian, teman saya itu diajak pulang nggak mau. Namanya Pak Pendeta Katino itu ya, sekarang pelayanan di GKI itu ya. Kami berdua gitu. Saya bilang, no ayo no pulang no, aku gak kocok nih. Aku tidur di rumah Jimmy katanya gitu. Waduh, tidur di rumah Jimmy dekat gereja. Terus kau mulai dewe, gitu. Awakmu mulai dewe. Gitu. Ya saya ini percewek gitu ya. Wah, aku iki yo mentolo tau kanca kok mulai dewe ini. Ya wis kan ada Tuhan Yesus katanya. Oh iya ya bilang gitu. Ya pulang sendiri saya. Jadi di jembatan itu ya, di kampung saya tidak takut. Di jembatan itu menakutkan tuh, riak itu. Saya bilang, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan gitu, supaya tidak ada setan mengganggu saya gitu. Terus habis itu lari gitu ya, karena sebentar lagi sudah ada rumah gitu. Itu kalau misalnya saya ini tidak cinta Tuhan, mungkin saya bilang, wes gak melok kaum muda, ya, mulai ramah koncone kan gitu ya. Tapi saya bilang, Tuhan pokoknya saya harus tetap ikut kaum muda Tuhan. Ya, pasti Tuhan sertai. Nah, kemudian akhirnya sudah terbiasa. Ya awal-awalnya takut, sudah terbiasa akhirnya ya tidak takut, biasa gitu ya. Walaupun itu di desa, bayangkan gelap loh Bapak Ibu. Dari gereja jam 9 sampai di jembatan paling enggak itu ya jam 10 kurang seperempat. Ya, jembatan itu, saya melewati jembatan gitu ya. Sekarang sudah jembatannya sudah dicor seperti itu. Ya. Apa yang membuat saya tetap semangat? Kasihnya Tuhan. Ya. Tantangannya banyak Bapak Ibu. Ngurus surat dipersulit, ya. Bahkan ketika saya ngajar, saya itu ditarik sama anaknya, cucunya Pak Lurah, sampai saya jatuh, baju saya robek gitu ya. Hari Senin tuh mau pakai baju safari gitu ya. Karena upacara kan, jadi guru waktu itu, jadi guru SD itu, robek dari sini sampai sini, udah babras semua. Saya tetap jalan aja ngajar seperti itu. Ya katakan haleluya, haleluya. Saya diseret, untung tangan saya lepas. Ya anaknya itu dibonceng dan saya jalan kaki gitu ya. Jadi buku yang saya bawa itu berantakan di jalan seperti itu. Tapi saya katakan, Tuhan terima kasih. Engkau sedang menguji saya sejauh mana saya cinta kepada Engkau. Ya, wah tantangannya berat Bapak Ibu. Ya, tapi karena kasih Tuhan itulah yang menghantar saya sampai sekolah teologi. Ya, kalau bukan kasih Tuhan tidak mungkin Bapak Ibu. Tanda orang dikuasai kasihnya Tuhan, dia tidak pernah lelah capek untuk mengiring Tuhan, melayani Tuhan, melayani sesama. Ini harus menjadi pertanyaan bagi kita. Saya ini cinta Tuhan belum? Saya ini dikuasai kasih Tuhan atau belum? Ya. Itu yang kedua. Ketiga, mari kita melihat di sana. Bersukacitalah dalam pengharapan. Bapak Ibu, kalau kita punya cita-cita, punya harapan, tapi tidak kunjung tiba, apa yang terjadi? Misalnya, contoh ini ya, kita punya anak. Anak ini wis dinasehati, wis dikasih tahu, ya, tapi tidak mau manut-manut gitu. Bahkan kita ini punya cita-cita anak ini menjadi anak yang baik, tapi ternyata nggak jadi anak yang baik. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Capek nggak? Capek nggak kira? Terus kira-kira bagaimana
mana? Ibu-ibu biasanya ibu-ibu ini yang biasa didik anak-anak. Putus asa enggak kadang-kadang? Oh alah, bocah, ya, diubah gak teles, dipeme gak garing, saking gobloknya gitu ya. Tapi Tuhan menyuruh kita bersukacitalah dalam pengharapan. Kita ini disuruh bersukacita, ini rahasianya. Karena nanti waktunya Tuhan pengharapan kita akan diwujud nyatakan. Kadang-kadang Tuhan izinkan tantangan, kesulitan-kesulitan itu supaya kita menjadi orang yang bisa melakukan firman Tuhan. Ya. Kenapa Bapak Ibu sering diizinkan persoalan bertubi-tubi? Soalnya durung lulus, diremedi sama Tuhan. Ya toh, Tuhan maunya kita lulus. Iki gerutu gitu. Tuhan izinkan itu supaya dia mampu bersukacita dalam pengharapan. Makanya Tuhan sering meremedi kita. Nanti kalau kita sudah lulus, ya enggak lagi Bapak Ibu, sudah tahan banting. Ya. Nah makanya jangan terus diremedi. Anak-anak itu kalau ujiannya gagal kan di sekolah diremedi, diulang lagi dong. Nah, supaya nilainya bagus kan gitu. Tuhan juga remedi kita loh Bapak Ibu. Makanya kita berulang-ulang dengan kasus yang sama, ya toh. Kita alami persoalan-persoalan hidup karena belum lulus itu tadi. Suruh bersukacita malah bersengkut. Lulus enggak itu? Gagal, ya. Makanya Tuhan masih izinkan terus gitu ya, sampai kita bisa bersukacita dalam pengharapan. Contohnya Hana, ya. Hana itu mandul, divonis mandul, tim medis. Ini di Alkitab itu, ya. Akhirnya suaminya nikah lagi kan gitu. Suaminya nikah, istri yang kedua itu punya anak, ya. Terus istrinya ini, ya, marunya apa namanya? Ya orang Jawa maru gitu ya. Ya. Apa? Madunya ini suka mengolok-olok Hana itu, ya. Wah, Hana itu nggak bisa senyum karena hatinya terluka gitu ya. Tapi Hana ini orang yang baik. Dia tidak cerita ke tetangganya, tidak cerita ke suaminya. Dia datang kepada Tuhan. Dia mencurahkan isi hatinya. Dan apa yang terjadi? Setelah dia mencurahkan isi hatinya, dia bersukacita. Imam Eli katakan nanti tahun depan kamu akan gendong anak. Ya, padahal itu mandul. Wah, dia senang gitu. Ya, sekalipun itu belum nyata. Ya, dia bersukacita, ya, bersukacita, dia imani dia akan punya anak seperti itu. Dia senang padahal belum gendong anak itu ya. Apa yang terjadi? Ketika Hana tidak lagi suram, tidak lagi menangis, tidak lagi mengeluh, ya toh, hatinya bersukacita, wajahnya mulai semringah, bahkan suaminya kaget. Loh, apa gitu? Ya biasanya bersemut ini bersukacita. Apa yang terjadi? Benar, akhirnya Tuhan membuka kandungannya, Hana hamil, dan akhirnya benar yang dikatakan Imam Eli, tahun depan kau punya anak, dan menamakan Samuel dan anaknya jadi nabi. Hebat kan? Ini loh rahasianya bersukacita Bapak Ibu, amin. Ya, makanya orang luar itu bilang ini, wong Kristen ini suge-suge, orang nanti aku delok wong Kristen susah katanya gitu. Orang bilang itu di Jalan Melampi itu bilang saya itu orang suge, kata saya bilang amin, amin. Kan positif toh, diaminkan saja. Siapa tahu jadi kenyataan jadi wong suge kan gitu ya. Memberkati orang banyak, memberkati jemaat kan gitu ya. Ya. Kan saya enggak pernah pinjam uang di RT itu. Dawes, PKK itu banyak uangnya. Ya. Setiap berapa bulan sekali itu 3 orang dapat pinjaman gitu ya. Kemudian ini bagian sekarang jadwalnya Bu Misi pinjam uang katanya.
Enggak, saya enggak pinjam uang. Bu Misi gak usah ditawar uang, duit sak gebok nih gini almari katanya. Amin, amin. Ya saya bilang gitu. Amin, amin. Mudah-mudahan perkataan ibu-ibu menjadi nyata, doa yang dikabulkan sama Tuhan. Ya saya bilang gitu. Ya seperti itu. Karena apa? Saya tidak pernah menampakkan susah, sedih walaupun tidak punya uang gitu ya. Ya seperti itu. Ya. Saya tidak pernah menampakkan di desa ini saya sedih. Kemudian saya cerita saya tidak punya uang, enggak, ya, ya tetap aja biasa seperti itu, ya. Karena apa? Tuhan nyuruh kita bersukacitalah dalam pengharapan. Ternyata Tuhan senang dengan orang-orang yang bersukacita, orang-orang yang memiliki hati syukur, hati yang gembira, sehingga ketika kita menjalani ini, Tuhan akan proses cita-cita kita, harapan kita, pergumulan kita, dan ketika waktunya Tuhan yang terbaik, maka harapan cita-cita kita, pergumulan kita diwujud nyatakan. Awak dewe kaget. Loh, ternyata Tuhan itu mendengar doa kita. Amin Bapak Ibu. Nanti pulang walaupun ada masalah apa jangan disebut ya, amin. Tetap tersenyum, amin. Ya, awali hari dengan senyum, katanya gitu ya. Ya, maka sepanjang hari itu menjadi hari yang indah. Kalau diawali dengan bersemut, hari itu menjadi hari yang suram. Ya, lah kita hidup itu pilihan, Bapak Ibu, betul nggak? Mau suram atau mau apa? Sukacita, itu kan pilihan, ya. Nah saya pilih yang sukacita saja kan gitu ya, seperti itu. Dan lagi kalau kita ini wajah kita sukacita, temennya banyak, betul nggak? Ya, temennya banyak, ya. Saya bersyukur ya, saya bisa buka lapak itu teman saya banyak gitu ya. Ya, teman saya banyak. Ya, kadang-kadang itu orang-orang nih, Bu, saya di sini ya Bu ya, numpang duduk di sini. Oh iya boleh, cerita gitu ya. Ya, kesempatan bagi saya tahu nginjil, beritakan Injil gitu. Menguatkan gitu ya. Yang lemah dikuatkan gitu. Bahkan ini saya itu tidak nyangka gitu ya. Ada ibu-ibu itu pakai jilbab itu saat gini tuh, panjang gitu ya. Ya, biasanya nitip di tempat saya dan ini karena habis sakit tidak nitip gitu. Tiba-tiba WA saya, Bu Misi, hari Rabu lamaknya buka enggak? Buka. Ibu mau nitip toh? Boten nitip rumiyin. Lah boten apa? Saya bilang gitu di WA itu. Saya mau kasih sesuatu sama ibu. Karena saya dari luar kota. Walah, nggih matur nuwun, Bu. Oh, bayangkan gitu. Itu. Orang yang musuh, orang apa gitu. Lu tahu lah saya itu pendeta tahu gitu ya. Ya, tapi saya sering diberi itu. Jadi kalau mau beri roti itu bukannya satu dos itu kan jualan bluder itu. Nek beri saya bluder itu bukan satu bluder, 10 gitu. Saya bilang, loh Bu kok dikasihkan saya? Gak apa-apa kok Bu, kan memberkati ibu. Loh kok bahasanya seperti orang Kristen David. Bapak Ibu, ya. Karena apa? Ya, saya mencoba untuk melakukan firman ini bersukacita, hati yang gembira, membuat teman itu banyak, ya, menjadi sahabat saya gitu ya, menjadi tempat orang-orang curhat gitu ya. Jadi lapak itu menjadi kantor konseling gitu ya, betul itu Bapak. Banyak orang yang apa punya beban persoalan ya, ibu-ibu itu banyak persoalan memang ibu-ibu ya, curhat di situ sambil ngambil dagangan. Itu kadang-kadang duduk sebentar gitu, kemudian cerita suaminya, cerita keluarganya, cerita anaknya. Nah kemudian saya memberikan solusi pakai firman Tuhan. Yang tak dilakukan enggak, yang penting saya memberikan solusi. Itu harus sempurna. Terus apalagi saya bilang gini, nanti tak doakan ben sampai diberkati. Matur nuwun Bu, amin. Sewenang enggak ya? Saya doakan sungguh-sungguh. Ya, nanti saya kemudian saya lobby lagi, gimana gitu ya, sampai akhirnya persoalan selesai seperti itu. Ya, ini cara kita untuk melayani orang-orang, ya seperti itu Bapak Ibu. Bersukacitalah dalam pengharapan. Kasih senyum yang terbaik sama tetangganya. Bilang, ayo sukacita.
Ya, Mas Yosia bisa senyum tak? Ya, indah kayak senyum itu ya. Betul? Coba lihat wajahnya misalnya bersemut itu gimana? Indah. Ketika senyum menjadi indah, betul nggak? Ya. Kalau di rumah itu dipraktekkan sama anak-anak, sama suami apa ya? Ya. Pak Misael itu apa namanya? Seringkali itu tertawa sendiri itu belok YouTube. Ya saya itu kalau tertawa, oh betul Pak, apa kok kamu kebal? Oh ternyata tahu main di rumah. Loh iya ya. Tinggal berdua gitu ya. Jadi yang tertawa terpingkel-pingkel itu lucu ya Pak ya gitu. Ya, kadang-kadang kita membuat suasana di rumah bagaimana supaya tertawa, supaya pecah gitu ya, tidak gang gitu ya, karena sama-sama capek gitu ya. Saya capek dari apa misalnya capek apa ngajar dan sebagainya seperti itu. Kadang-kadang kita bikin sesuatu yang membuat tertawa gitu ya. Indah Bapak Ibu. Dan Tuhan bilang orang yang hidup di dalam kasih hatinya gembira. Kalau Bapak Ibu hatinya gembira, jauh dari sakit penyakit. Ya, hati yang gembira adalah obat. Ya. Tapi semangat yang patah mengerikan tuh. Ayo semangat ya. Ya, dari rumah coba sebut ya. Yang berikutnya, dua lagi. Sabar dalam kesesakan. Waduh Bu, wong sesak kok sabar itu. Ini firman Tuhan Bapak Ibu. Sabarlah dalam kesesakan. Nah, penyebab kesesakan itu macam-macam Bapak Ibu. Bisa karena punya anak nggak bisa dinasehati, sesek kan? Ya. Bisa perekonomian susah, cari uang sesek gitu ya. Ini anak saya mau bayar sekolah, belum punya uang dan sebagainya, sesek ya, bingung gitu. Ya. Kemudian kalau yang kerja skripsi, saya sering tanya sama Mbak Ina semangat ya kerja skripsi ya Mbak Intan gitu ya. Tak tanya anak dua ini, karena satu kampus tau, yang Mbak Intan ini. Walau Bu, saya harus mulai dari awal lagi. Terus saya bilang, gak apa-apa, yang penting semangat, pasti bisa. Ya saya bisanya ngasih semangat gitu ya. Terus Mbak Ina, waduh mah punya aku direvisi terus, dosen ini angel ditemui. Saya bilang, gak apa-apa Dok, yang penting semangat kerjakan, pasti Tuhan tolong. Sesat tuh itu. Saya sudah pernah mengalami ngerjakan skripsi. Kadang-kadang cari dosen ini susah ditemui gitu ya. Ya. Kadang-kadang itu dosennya wenake dhewe langsung nyoret, "Suwet, iki maksudnya piye?" Kalau ada tulisan misalnya ini tidak bisa dipakai, enak tinggal delete saja. Tapi kadang-kadang ada dosen itu langsung nyoret, "Suwet," gitu ya. Bingung. Ya. Teman saya ada yang nulis sampai gugup gitu ya. Karena apa? Semua dicoreti, sret. Iki maksudnya piye, dicoreti semua, tidak ada komentar. Itulah suka dukanya dalam mengerjakan skripsi. Tapi toh pada endingnya bisa selesai. Karena apa? Ada semangat, ya ada Tuhan yang menolong, pasti bisa selesai. Saya kasih semangat sama Ina sama si Intan. Nah, saya bersyukur, ya Bang. Nah, yang saya khawatirkan sebenarnya Abed. Ya, Abed itu anaknya rotok lelet gitu ya. Tapi puji Tuhan, kapan hari mah doakan saya mau berdek. Saya harus presentase kepada dosen pembimbing. Wes saya doa tonik lapak itu, Tuhan tolong di situ toh. Sambil jualin itu doa toh saya bilang. Habis itu saya WA, piye nih. Ya, jawabannya jos gandos di ACC. Saking senengnya jawabannya kan mamai jos gandos di ACC gitu ya. Saya bilang, oh alalnya jawabannya kok jos gandos sama orang tua. Jos gandos di ACC mah gitu ya. Terus kemudian puji Tuhan, saya bilang gitu ya. Kemudian dia cari data di Disub di mana di Solo itu. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Yang penting semangat saya bilang, yang penting semangat ya. Akhirnya bisa Bapak Ibu. Sabar dalam kesesakan. Gak sabar, yuk, gak bisa melewati. Harus sabar, ya. Nah, pertanyaannya mengapa kita anak Tuhan tidak bebas dari kesesakan? Ya, jawabannya ada 3 Bapak Ibu. Supaya kita menjadi orang yang sabar. Ya, karena buah roh itu sabar, kasih itu sabar. Yang kedua, kenapa kita tidak
tidak bebas dari kesesakan, ya, untuk membuktikan bahwa kita ini sudah lulus dalam kesabaran, ya, bisa lewati ujian kesabaran. Kenapa kita ini tidak bebas dari kesesakan? Tuhan selalu punya rencana yang indah dalam melewati kesesakan. Di balik kesesakan itu ada rencana yang indah. Ya, pasti di antara kita sudah ada yang pernah mengalami namanya kesesakan. Bisa melewati? Bisa. Karena tuh Tuhan. Ya. Yang kelima, yang terakhir tadi sesuai dengan pujian tadi, bertekunlah di dalam doa. Jangan mudah putus asa. Ya, Tuhan akan memberikan yang terbaik, bukan yang terjelek. Ya, Bapak Ibu, ya, doa saya ini dijawab semua, tidak ada yang tidak dijawab. Ya. Ya. Saya itu doa supaya bisa muliakan 2 anak, dijawab toh. Ya. Doa supaya kami punya rumah. Walaupun menurut matematika manusia itu nggak mungkin itu. Ya. Kemudian saya mengaminkan perkataan adik saya ketika bapak saya mengkhawatirkan saya. Kedua adik saya sudah punya rumah, terus bapak saya itu khawatir dengan saya. Dia bilang gini, ya kowe gendang bangun omah tondok, mumpung bapak sehidup, bapak bisa bantu-bantu, dan lagi bapak kan kerja, punya uang. Ketika bapak saya ngomong gitu, saya bingung. Buat beli tanah aja nggak punya rumah, apalagi beli rumah gitu ya. Ya, kan bapak saya nggak tahu situasi saya nggak pernah cerita kesusahan saya. Sing tak cerita mas, sing seneng-seneng, sing susah saya nggak mau cerita sama orang tua saya, supaya orang tua saya nggak mikir gitu ya. Tapi adik saya itu punya iman yang luar biasa. Bilang apa gini? Awak dhewe ora usah mikir Mbak Mis masalah rumah Mbak Mis. Karena Mbak Mis itu hamba Tuhan, sing mikir Gusti Yesus pasti kok duwe omah. Itu adik saya nomor 2 itu namanya Mbak Suli itu. Dia ngomong seperti itu, tak pegang. Saya bilang tak imani perkataannya itu sebagai doa. Dia bilang, pokoknya dia ora usah susah, ora usah mikir Mbak Mis gak duwe omah. Mbak Mis iku wis mikir iki Gusti Yesus. Kok Tuhan Yesus kayak omah lagi Pak Pendeta biasanya yo ngono dipikirkan Tuhan. Saiki duwe omah apik. Ya, seperti perumahan katanya gitu. Berarti kok Mbak Mis dikek omah karo Gusti Yesus. Itu adik saya enggak sekolah gitu ya. Punya iman yang lugu gitu ya. Ya, dia punya pikiran yang yang lugu gitu. Terus kemudian ketika bisa bangun rumah walaupun belum selesai, itu saya gini, Tuhan, Engkau ajaib. Permintaan saya, permintaan kami berempat, ya toh, punya rumah dikasih sama Tuhan. Semakin saya takut sama Tuhan. Kok opo-opo dikei gitu sama Tuhan gitu. Ya. Kemudian saya bilang sama Tuhan, ya Tuhan, kalau rumah itu jadi, biarlah rumah itu nanti menjadi rumah doa. Orang-orang di sekitar itu bisa dijangkau, kalau bisa jadi pos PI Tuhan. Karena di situ belum ada gereja, dibilang Bapak. Tuhan selalu punya rencana yang indah untuk pekerjaannya. Kalau kami tinggal di sana, supaya itu tugas Bapak Ibu doakan supaya rumah itu segera jadi. Ya, ini belum selesai Bapak Ibu, masih banyak yang harus dikerjakan. Tapi saya percaya Tuhan akan tolong kami, sekalipun ya keuangan kami menipis gitu ya. Kami hanya bisa lapor sama Tuhan, Tuhan ini kurang ini Tuhan, hanya lapor saja. Ya, bagian kami lapor sama Tuhan, dan bagian Tuhan memberkati. Ya, bertekun di dalam doa, sekalipun seakan-akan doa kita ini kok gak dijawab-jawab, tetapi pada waktunya Tuhan doa itu akan dijawab. Amin. Jangan pernah khawatir. Pasrah bokokan sama Tuhan, gandol Gusti, maka Tuhan akan bekerja dengan sempurna dan Tuhan dimuliakan lewat jawaban doa kita. Amin. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengajaran yang Tuhan berikan pada pagi hari ini. Engkau mengajarkan kepada kami supaya kami hidup di dalam
kasih Kristus. Bukan kasih yang biasa, tetapi kasih yang tulus, ikhlas, bukan kasih yang pura-pura. Mampukan kami Tuhan untuk hidup di dalam kasih yang sejati, kasih yang ikhlas, kasih yang tulus. Karena Tuhan mau kami menjadi orang yang tulus, menjadi orang yang ikhlas. Kalau kami hidup di dalam kasih yang tulus itu Tuhan, maka kami akan mampu untuk mendahului, memberi hormat kepada orang lain. Kami mampu Tuhan untuk menjadi orang yang rajin melayani Tuhan. Kami mampu untuk bersuka cita walaupun kami diperhadapkan dengan berbagai persoalan hidup. Kami mampu bersyukur, bersuka cita. Hati kami mampu tetap gembira oleh karena pengharapan kami itu bukan pengharapan yang semu, tapi pengharapan yang pasti di dalam Engkau ya Tuhan. Karena Engkau selalu memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Dan kalau kami hidup di dalam kasih Tuhan, maka kami akan menjadi orang yang sabar Tuhan, orang yang tekun di dalam mencari Engkau ya Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, supaya kasih-Mu memenuhi kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang saat ini mungkin ada yang mengalami kesesakan. Biarlah mereka menjadi orang yang sabar untuk melewati kesesakan demi kesesakan, karena nantinya di endingnya Engkau punya rencana yang indah, bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Ajarilah Tuhan kami untuk memandang rancangan Tuhan yang indah, sekalipun hari ini mungkin kelihatan suram kehidupan kami, kelihatan tidak enak Tuhan. Tetapi ketika kami bersuka cita menjalani, kami mengucap syukur menjalani Tuhan, maka Tuhan akan bekerja dengan sempurna untuk mewujud nyatakan kerinduan kami, yaitu keindahan hidup kami Tuhan. Menteraikan firman ini dalam roh hati kami, supaya kami dapat melakukan firman-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu, saya serahkan kepada sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Segala puji syukur dan kemuliaan bagi Bapa. Saat ini Tuhan, kami akan berikan persembahan Tuhan sebagai tanda ucapan syukur kami kepada Engkau. Tuhan, sucikan, kuduskan persembahan yang sebenarnya kami kepada Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, berkati setiap tangan-tangan yang akan memberikan persembahan bagi Engkau. Tuhan, berkati kepada kami semua. Tuhan, mencukupkan kepada kami semua Tuhan segala berkat-Mu Yesus. Tuhan, akan mengatakan berlipat kali gandakan segala berkat Engkau Bapa. Tuhan, kami percaya Tuhan, apa yang akan kami berikan Tuhan, Engkau Tuhan akan buat yang lebih besar Tuhan. Dan Tuhan yang bisa pakai Tuhan persembahan kami ini Bapa, untuk pelihara kerajaan Engkau di gereja kami Tuhan saat ini Bapa, untuk membiayai seluruh operasional gereja kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan pernah menyudahkan kami Tuhan. Tuhan akan selalu menyediakan, mencukupkan, dan memberikan apa yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, bahwa apapun yang sudah kami berikan kepada Engkau Tuhan, Tuhan memberikannya kepada kami Tuhan, akan segala berlipat kali ganda. Haleluya Yesus Tuhan, kami siap berikan persembahan bagi Tuhan Yesus. Amin. Sambil yang bertugas akan mengadakan kantong kolektor, kita akan pujikan pujian pengantar persembahan ini dengan pujian Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Yesus Tuhan dan Raja.
sudah berikan kepada Tuhan Yesus. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus, kita pulang dari gereja ini, Tuhan Yesus tetap bersama dengan kita. Pahami firman Tuhan tadi, bahwa selalu berucap syukur dan selalu mengandalkan Tuhan atas apapun juga dalam kehidupan kita. Saya undang jemaat bagi berdiri. Kita bersyukur punya Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah El Shaddai yang selalu akan janjinya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk penyertaan dan pimpinan Tuhan, sehingga ibadah kami pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya boleh berjalan dengan baik. Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk menerima, supaya sungguh-sungguh ibadah kami ini berkenan di hadapan-Mu, dan Engkau akan berikan kekuatan, kesehatan untuk kami dapat kembali di hari-hari depan, untuk kami beribadah kepada Engkau kembali, Tuhan. Baik untuk hari Selasa yang doa, maupun hari Jumat PA, dan kembali untuk hari Minggu ibadah raya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, berdoa menyerahkan untuk sidang jemaat-Mu yang tidak bisa hadir hari ini. Tuhan berkati apa yang menjadi kendala, jika mereka sakit ya Tuhan, Tuhan tolong berikanlah kesembuhan kepada mereka, supaya mereka kembali sehat dan dapat beraktivitas dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, Kau tahu apa yang menjadi beban dan pergumulan kehidupan mereka masing-masing, secara ekonomi, pekerjaan, maupun dalam pendidikan. Tuhan terus akan memberkati dengan kasih dan rahmat yang daripada Engkau. Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk situasi bangsa dan negara kami Indonesia ini. Tuhan lawat supaya negeri kami boleh kembali membaik secara ekonomi. Masalah-masalah yang terjadi sekarang ini ya Tuhan, harga-harga yang mulai merangkak naik, dan juga kelangkaan minyak goreng yang sampai sekarang belum teratasi dengan baik. Tuhan yang akan tolong para pejabat kami, dan dijauhkanlah kiranya dari orang-orang yang memang mereka sengaja untuk menimbun sehingga akhirnya terjadi kelangkaan. Tuhan, kami mohon belas kasih-Mu supaya situasi dunia dengan perang antara Rusia dan Ukraina ini segera berakhir, sehingga tidak meluas kemana-mana.
Kami mohon belas kasih dan kemurahan-Mu Tuhan, biar semua terjadi menurut kehendak-Mu saja. Bapa, hamba berdoa menyerahkan untuk pelanggan yang melayani. Tuhan akan berikan hikmat akal budi kemampuan, roh takut akan Tuhan, supaya kami tetap bisa melayani Tuhan dengan baik. Mari kita akan berdoa sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyertai Engkau dengan wajah-Nya dan berikan kepada Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan berikan kepada Engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati dan memberkati kita sekalian sekarang dan sampai Maranatha. Haleluya. Oh haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih sertai kami ketika kami pulang sampai di tempat